Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bagi mahasiswa Universitas Terbuka, program sarjana, program pendidikan matematika Universitas Terbuka. Untuk materi kali ini, pada mata kuliah struktur aljabar, kita akan membahas tentang subgroup. Kalian sudah mengetahui definisi tentang grup ya. Grup itu harus memenuhi sifat, 4 sifat ya pada operasi tertentu. Yang pertama harus tertutup ya. Kemudian yang kedua memiliki sifat asosiatif, 3 berkaitan dengan identitas, 4 inverse ya. Jadi ada 4 sifat dalam grup. Kemudian kalian juga sudah mempelajari kompleks ya. Kompleks itu merupakan himpunan bagian dari suatu grup. Nah, sekarang kita akan membahas subgrupnya. Ya, jika G merupakan grup dengan operasi buletan seperti yang tertera di sana ya. Jadi G grup, lalu H kompleks dari G atau H himpunan bagian dari G dan H bukan himpunan kosong ya. Nah, jika H grup ya dengan operasi yang sama di G, jika H itu grup, maka H disebut subgrup dari G. Jadi himpunan bagian dari suatu grup yang juga merupakan grup maka disebut subgrup dari G tersebut. Ya. Jika G grup dengan elemen identitas E, ya, maka himpunan E, ya, himpunan E yang anggotanya hanya satu ya, dan G sendiri itu merupakan kompleks, yang sekaligus merupakan subgrup dari G. Jadi ini jika G grup pasti kan mempunyai elemen identitas. Nah, himpunan yang mengandung elemen identitas yang hanya satu saja itu pasti grup. Maka dia subgrup dan G juga subgrup dari G sendiri. Nah, E dan G ini disebut subgrup tak sejati atau subgrup trivial. Ya, jadi itu ya definisi dari grup. Nah, saya akan memberikan contoh, ada 3 contoh yang akan saya berikan. Ya. Yang pertama ya, contoh pertama. Kita ketahui bahwa B dengan B himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup. Ya. Kita tahu ya itu merupakan grup. Lalu ada himpunan K yang anggotanya 5N, jadi kelipatan 5 dari suatu bilangan bulat, dari bilangan bulat ya. Maka K ini merupakan subset dari B atau kompleks dari B K ini. Nah, pertanyaannya, apakah K dengan operasi penjumlahan yang sama di B itu juga merupakan grup terhadap operasi penjumlahan tadi gitu ya. Kita akan membuktikan ini. Ya. Tentu saja untuk membuktikan bahwa K grup ya tadi ada 4 sifat ya. 4 sifat ingat ya. Kita akan menyelidiki 4 hal ya dari K tadi, di mana K itu kelipatan 4 dari bilangan bulat ya. Yang pertama sifat ketertutupan. Ya. Ambil sembarang X anggota K. Maka X sama dengan 5N. Oh, kelipatan 5 ya. Kita cek lagi apa tadi ya K tadi ya. Mana dia? K tadi oh kelipatan 5. Oke ya. Kita ulang. Ya, kita akan menyelidiki 4 hal ya. Tadi kita ambil XY anggota K, sembarang XY anggota K. X sama dengan 5N. Ya, untuk N anggota B dan Y 5M untuk M anggota B. Jadi XY ini karena anggota K, maka mereka masing-masing merupakan kelipatan dari 5. Kemudian diterjumlahkan karena berkaitan dengan operasi penjumlahan, X plus Y, maka 5N plus 5M. Kita gunakan hukum distributif, 5N plus M. Nah, karena N anggota bilangan bulat, M juga bilangan bulat, maka N plus M juga anggota bilangan bulat. Ya, maka X plus Y itu bentuknya 5 kali suatu bilangan bulat. Artinya X plus Y juga merupakan kelipatan 5. Sehingga X plus Y anggota dari K. Maka ini menunjukkan ketertutupan operasi penjumlahan di K. Ya. Kemudian yang akan kita buktikan sifat asosiatif ya. Karena K subset dari B, maka sifat asosiatif penjumlahan berlaku juga di K. Ya, kita tahu bahwa B adalah grup dengan operasi penjumlahan. Berarti berlaku sifat asosiatif. Karena B berlaku asosiatif, maka K juga berlaku asosiatif terhadap operasi penjumlahan.
Kemudian kita akan mengecek adanya unsur identitas, ya. Unsur identitasnya itu 0. Ya, karena untuk setiap X anggota K, X-nya berbentuk 3N. Oh, bukan 3N ya, 5N karena kelipatan 5. Ini saya ubah ya. Ini mohon maaf. Kita ubah, ini terjadi kesalahan penulisan, harusnya 5N. Ternyata ini salah semua ya. Oke, karena di awal tadi K-nya kan kelipatan 5. Ya. Oke, saya ulang lagi ya. Tadi kita sudah membuktikan sifat ketertutupan dan sifat asosiatif. Kita akan melihat unsur identitasnya ya. Unsur identitasnya tadi 0 ya, karena untuk setiap X anggota K, X itu berbentuk 5N atau kelipatan 5 ya. Maka X plus 0 ya, X-nya 5N ya. X-nya 5N. Sebentar. Ya. Maka 5N plus 0. Nah, ini karena bersifat komutatif ya, 0 plus N ya. 0 plus N sama dengan 5N sama dengan X. Jadi X plus 0 sama dengan X. Ya, nanti secara sama juga 0 plus X sama dengan 5X. Ya. Jadi elemen identitasnya ada yaitu 0. Kemudian semua elemen memiliki inverse. Kita mau ngecek ya apakah semua elemen memiliki inverse. Ambil sebarang T anggota K, ya untuk setiap T anggota K, maka T ini berbentuk 5M, di mana M anggota bilangan bulat. Ya. Nah, inverse dari T maksudnya adalah negatif T, yaitu sama dengan negatif 5M. Ya, karena T ditambah negatif T sama dengan 5M ditambah negatif 5M, ini kan hasilnya sama dengan 0 untuk setiap M bilangan bulat ya. Untuk M bilangan bulat. Jadi memenuhi keempat sifat yaitu tertutup, asosiatif, dan elemen identitasnya juga sama 0 ya dengan bilangan bulat. Lalu setiap elemen memiliki inverse. Ya, jadi K itu merupakan grup. Karena K merupakan grup dan K merupakan subset dari B, maka K merupakan subgrup dari B. Ya. Jadi ini buktinya. Jadi secara umum ya, jika M suatu bilangan bulat ya dan BM bentuknya adalah KM di mana K anggota B, maka ini pasti merupakan subgrup dari B ya. Jadi BM ini adalah subgrup dari B ya. Contohnya B5, B2 gitu ya. Kelipatan 2, kelipatan bilangan bulat kelipatan 2, bilangan bulat kelipatan 3, bilangan bulat kelipatan 10 dan seterusnya, itu pasti merupakan subgrup dari G. Ya. Oke, ini oke. Untuk yang umum ini silakan Anda buktikan ya sendiri untuk M-nya sembarang bilangan bulat. Kalau tadi kan M-nya 5 ya, inputan bilangan bulat kelipatan 5. Nah, sekarang saya akan berikan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua berkaitan dengan matriks. M itu merupakan matriks yang unsur-unsurnya A, B, C, D itu merupakan bilangan rasional. Tapi di sini syaratnya AD tidak sama dengan BC. Artinya determinannya ya, determinan dari matriks ini tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian ada M dengan operasi perkalian ini pasti grup. Ya, karena AD-nya di sini sama dengan BC, artinya determinannya tidak sama dengan 0. Maka M dengan operasi perkalian pasti merupakan grup. Silakan ya, buktikan ya. Kemudian himpunan H, himpunan N, ya, himpunan N dengan bentuknya seperti ini ya, ABC, AB0C, di mana ABC bilangan rasional dan AC tidak sama dengan 0 ya. Lalu H A0 0B di mana AB-nya anggota rasional dan AB tidak sama dengan 0 ya. Kita lihat N ini merupakan kompleks dari M.
H juga merupakan kompleks dari N. Nah, pertanyaannya, apakah N dan H ini masing-masing merupakan subgrup dari M? Ya, berarti kita akan buktikan N ini apakah subgrup, H ini apakah subgrup ya. Nah, kita buktikan ya tadi 4 unsur tadi ya, 4 sifat. Ya. Kita akan tunjukkan untuk N ya. Yang pertama sifat ketertutupan. Ingat ya bentuk N yang tadi ya, kita kembali ya. N bentuknya seperti ini, A, B, C gitu ya. Sementara M-nya ini ya. Oke. Kita lanjut ya. Tadi kita akan buktikan N ya. Sifat ketertutupannya, ambil sembarang matriks di N ya. Ambil sembarang matriks 2 matriks ya, A, B di N. Maka A itu bentuknya gini ya, A, B, C gitu ya. Ada A, B, 0, C ya, di mana A, B, C bilangan rasional dan AC tidak sama dengan 0. Lalu B juga bentuknya sama ya. RS 0T, di mana RST rasional dan R kali T tidak sama dengan 0. Kemudian karena ini sifat operasinya perkalian ya, operasi perkalian pada matriks, maka A dikali B ya, berarti A, B, C, 0C, A, B, 0C dikali RS 0T. Kita kalikan dengan sifat perkalian matriks bagaimana ya, mana sini AR kali B kali 0 ya, ini 0, jadi AR. Lalu ini AS ditambah B kali T. AS plus BT. Dan 0 kali L ditambah C kali 0. 0 kali R ditambah C kali 0, 0. 0 kali S, 0 ditambah C kali T, CT. Ya, jadi AB bentuknya seperti ini. Kita lihat ya, kita cek ya. AR, A anggota rasional, R rasional. Pasti AR rasional. Demikian juga ini, AS plus BT bilangan rasional. Demikian juga CT juga bilangan rasional, ya. Jadi di sini ya AR, AS plus BT dan CT itu bilangan rasional. Kemudian tadi syarat untuk anggota N adalah ininya tidak sama dengan 0 ya, perkalian AR dengan CT-nya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, AR dikali CT ya itu sama dengan AC dikali RT. Benar enggak ya? AC dikali RT. Pakai sifat komutatif ya. Karena dalam bilangan rasional perkalian kan bersifat komutatif. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, AC tidak sama dengan 0. Ya. AC tidak sama dengan 0 ya. Dan R kali T tidak sama dengan 0. Ya. Karena perkalian AC AR kali CT tadi ya, AR kali CT sama dengan AC kali RT. Di sini AC-nya tidak sama dengan 0, RT-nya juga tidak sama dengan 0, maka pasti perkaliannya juga tidak sama dengan 0. Jadi A kali B ini memenuhi sifat-sifat di A, ya, sifat-sifat anggota A. Ya, di mana unsur-unsurnya ini ya merupakan bilangan rasional dan perkalian diagonal utamanya tidak sama dengan 0. Ini ya. Sehingga A kali B itu anggota N. Ini sifat ketertutupan. Kemudian berkaitan dengan sifat asosiatif, ya perkalian matriks jelas bersifat asosiatif. Ya. Lalu unsur identitas, ya adanya unsur identitas, ya satu, ya I, ya unsur identitas dalam perkalian matriks I kan 1 0 0 1 ini anggota N. Ya. Ini ada 3 sifat. Kemudian ya oke, karena untuk setiap anggota N berlaku A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Ya. Ini sifat unsur identitas ya, ada 3 sifat ya. Ketertutupan, asosiatif dan identitas. Lalu sifat yang keempat, adanya elemen inverse. Ya. Apakah semua elemen memiliki inverse ya? Kita tahu ya bahwa tadi kan perkalian diagonal utamanya tidak sama dengan 0, pasti mempunyai inverse. Ya, jadi bentuknya kan seperti ini ya. Anggota N bentuk seperti ini. Perkalian diagonal utamanya tidak sama dengan 0. Pasti matriks ini mempunyai inverse gitu ya. Karena AC tidak sama dengan 0. Nah, inverse-nya bentuknya seperti apa ya? Ingat ya cara mencari inverse
dalam matriks yang berukuran 2x2. Ya, ini 1/AC ya. Lalu ininya C negatif B 0A. Ya, sama dengan 1/A negatif B per AC 0 1/C. Ini bentuknya anggota N. Ya, ini bilangan rasional, bilangan rasional, bilangan rasional. Lalu boleh dicek bahwa 1/A dikali 1/C itu tidak sama dengan 0. Ya, karena 1/A dikali 1/C kan 1/AC. AC tidak sama dengan 0, maka pasti tidak sama dengan 0 perkaliannya. Ya. Jadi N itu merupakan grup. Ya. Jadi karena memenuhi 4 sifat, ya. Sehingga N merupakan subgrup dari M. Ya. Nah, untuk H yang bentuknya tadi ya, saya ulang, H itu bentuknya tadi seperti apa tadi? Nah, ini ya, bentuk H ya. Ya. Tadi N sudah terbukti merupakan subgrup dari M. Ya, untuk yang H, silakan kalian buktikan sendiri apakah merupakan subgrup dari N. Ya. Untuk membuktikan dia merupakan subgrup dari M, seperti tadi ya, menggunakan 4 sifat. Oke, itu tadi contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang ketiga. Ya. Nah, saya minta contoh yang ketiga ini juga sebagai latihan. Ya. Ini G himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggotanya. Nah, dengan perkalian bilangan bulat modulo 7, G ini merupakan grup. Ya, silakan kalian buktikan bahwa G dengan operasi perkalian ini merupakan grup. Nah, K anggotanya itu 1, 2, 4. Tentu saja K ini merupakan kompleks dari G. Ya. Lalu H anggotanya 1, 6. H juga merupakan kompleks dari G. Nah, buktikan masing-masing adalah subgrup dari G. Ya, jadi tadi sudah saya katakan bahwa untuk contoh 3 ini silakan buktikan sebagai latihan. Oke, ini terima kasih ya atas perhatiannya ya. Dan ini bahasan berkaitan dengan subgroup. Semoga bermanfaat, semoga lebih memahaminya setelah membaca modul, dan ini dengan melihat video ini semakin memahami pengertian dengan subgroup dan contoh-contohnya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.